Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kita boleh mengakhiri bulan Mei. Tidak terasa kita sudah ada di hari terakhir di bulan Mei. Siapa yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di bulan Mei? Coba tulis di kolom komen, dan apa bentuk kebaikan Tuhan itu? Bukan berarti tidak ada kesusahan, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada air mata, bahkan sakit penyakit dan penderitaan. Tapi kita sudah belajar di bulan Mei ada sukacita, ada rahmat, ada pertolongan Tuhan yang membuat kita mampu melewati itu semua dengan sebuah rasa syukur. Maka dari itu saudara-saudara, mari bersama-sama dengan saya menutup bulan Mei dengan indah. Dengan sebuah ungkapan syukur, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukurku melambung ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang setia, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang berlimpah kasih dan kesetiaan. Terima kasih aku ini ciptaanmu. Terima kasih buat segala penyelenggaraanmu dalam kehidupanku. Sehingga di akhir bulan Mei aku masih bisa bersyukur buat rahmat kehidupan. Buat segala titik demi titik dalam kehidupanku yang kalau dirangkai akan menjadi sebuah gambaran yang indah. Saudara-saudara, luar biasanya bulan Mei memang penuh dengan sukacita. Yang pertama karena bulan Maria, yang kedua karena hari ini tanggal 31 Mei mama saya berulang tahun. Semoga mama selalu sehat, penuh sukacita, penuh kasih untuk anak cucu, mantu, dan seluruh keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita gali kekuatan di bulan Mei. Jangan biarkan bulan Mei berlalu begitu saja. Langsung besok udah bulan Juni. Juni udah mikir, aduh Romo, anak masuk SMP Romo, anak masuk SMA Romo, anak mau kuliah Romo. Bagaimana? Duitnya belum ada. Itu dia yang membuat banyak orang takut memasuki bulan Mei, Juni dan Juli. Karena apa? Kalau udah 2 bulan itu Romo, mikirnya adalah duit untuk anak-anak sekolah. Apakah saya terlalu berlebihan untuk hal itu? Romo Yosef ini tahu banget bagaimana penderitaan, kesulitan, perjuangan. Semoga semuanya itu bisa kita lalui bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya mau membahas bacaan Injil yang dipilih oleh gereja untuk menutup bulan Mei ini, yaitu kunjungan Maria kepada Elizabeth yang Anda bisa temukan dalam Injil Lukas. Di awal-awal bulan Mei saya sudah mengangkat tema ini, bukan bagaimana luar biasanya Maria, bagaimana luar biasanya Elizabeth berbagi panggilan mereka, berbagi peran mereka, tugas mereka yang mereka terima dari Allah. Apakah Anda melihat di balik tugas-tugas yang sulit seperti itu, mereka masih menemukan kekuatan? Mereka menjalaninya dengan sepenuh hati. Mereka menjalaninya dengan penuh sukacita. Itu kuncinya. Sukacita yang seperti ini menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, saudara-saudaraku. Mengapa peristiwa ini dijadikan peristiwa sukacita dalam rangkaian doa Rosario? Saya pernah mendengar seseorang itu, dia tuh pembaca kitab suci atau lektor di gereja. Dia bilang begini, Romo, saya itu hari ini udah jadi lektor 4 kali Romo, dalam 4 kali misa. Misa pertama, misa kedua, misa pengantin, dan misa sore Romo. Katanya seperti itu. Tapi kenapa ya Romo? Tugas saya membacakan firman Tuhan ternyata tidak otomatis membawa kebahagiaan, membawa kepenuhan dalam dirinya. Ujungnya yang ada adalah capek. Nah, itu dia. Kemudian saya juga mendengar bagaimana seorang pelayan melayani orang-orang sakit, melayani orang-orang terlantar dengan penuh dedikasi. Tetapi mereka juga mengalami drain, spiritual drain.
Ternyata dalam pelayanan, ribuan jam pelayanan juga tidak otomatis membuat seseorang bisa terluput dari yang namanya kekeringan rohani. Termasuk juga orang yang berdoa setiap hari. Termasuk juga orang yang doanya itu panjang tiap hari. Termasuk juga para imam, biarawan, biarati yang hidupnya harus diisi dengan doa, pembacaan firman, penghayatan firman, juga tidak terluput dari yang namanya kekeringan rohani, spiritual drain. Kalau udah begitu bagaimana Romo? Kalau Romo, suster, orang-orang berjubah aja spiritual drain mengalaminya. Dan itu bukan cuma sekali dua kali, bisa jadi beberapa kali. Apalagi umat beriman yang masih bergulat dengan dunia, yang masih belum bisa meninggalkan dunia, yang harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan kompetisi, yang penuh dengan segala macam sikut-sikutan, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan segala macam material-material yang diudak oleh manusia. Nama baik, popularitas, keuntungan-keuntungan material, kebahagiaan duniawi, itu semua yang membuat manusia, meskipun siang malam, pagi siang malam dia di gereja, meskipun dia tercebur dalam pelayanan, meskipun dia bertugas di sekitar altar, dia tidak luput dengan kekeringan rohani. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saudara-saudaraku, belajarlah dari kunjungan Maria kepada Elisabet. Dua pribadi, dua perempuan, dua manusia yang diberi tugas. Masing-masing tugasnya berbeda. Maria menjadi ibu penebus, ibunya Yesus, sementara Elisabet menjadi ibunya Yohanes Pembaptis. Meskipun masing-masing menjadi ibu, tapi anak-anak mereka, tugas mereka juga berbeda. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kemudian yang satu akhirnya dinikahi oleh Yosef. Yang kedua, yang Elisabet memang sudah punya suami yang namanya Zakaria. Suami-suami mereka juga orang yang berbeda. Dari situ pasti tugasnya, sikapnya juga berbeda. Kemudian juga saudara-saudara, coba Anda lihat bagaimana tugas-tugas yang diberikan Allah kepada mereka-mereka ini. Kalau Maria langsung didatangi oleh malaikat. Sementara Elisabet tidak berjumpa dengan malaikat, tetapi yang berjumpa adalah suaminya. Kemudian saudara-saudara, tugas Zakaria adalah seorang imam. Sementara Yosef, suami Maria, adalah seorang tukang kayu. Kita bisa melihat di sini saudara-saudara, masing-masing orang berbeda. Karena dua pribadi ini juga berbeda. Tugasnya juga berbeda. Bagaimana Allah mengutus mereka secara berbeda. Itu yang baru saya sadari. Maria di usia muda, sementara Elisabet di usia tua. Maria masih perawan, sementara Elisabet sudah bersuami dan sudah mati haid. Sangat amat berbeda. Tapi apakah Anda melihat saudara-saudara, meskipun berbeda, usianya berbeda, perannya berbeda, anak yang mereka kandung berbeda, tapi tidak ada persaingan pribadi dalam diri Maria maupun Elisabet. Apakah Anda baru sadar sekarang? Iya ya Romo, baru saya sadar ya. Kan bisa aja Elisabet iri dengan Maria. Kenapa bukan aku yang lebih tua, yang lebih berpengalaman? Suamiku imam loh, suamiku orang penting loh, suamiku tuh orang terkenal loh, suamiku tuh orang saleh loh. Kenapa bukan aku yang menjadi ibu dari sang juru selamat? Mengapa aku harus mengandung anak yang akan dinamakan Yohanes Pembaptis yang nanti cuma menjadi orang nomor 2? Yang menjadi pribadi yang di bawahnya Tuhan Yesus. Bisa Anda bayangkan di sini? Sangat amat mudah kalau kita bayangkan dalam dunia zaman sekarang. Kalau bisa jadi yang paling hebat, kalau bisa jadi yang paling terkenal, kalau bisa jadi yang paling kaya, kalau bisa jadi yang paling berperan, kalau bisa jadi yang paling berpengaruh, dan lain sebagainya yang paling. Itulah yang membuat salah satu alasan orang mengalami spiritual drain. Meskipun dia sibuk dalam pelayanan, dalam tugas-tugasnya di gereja, dalam pelayanan altar sekalipun. Karena apa? Sadar atau tidak sadar, orang jatuh pada kompetisi rohani.
suci-sucian. Yang mana nih yang paling banyak mengunjungi Porta Santa? Yang mana nih yang paling banyak berdoa rosario? Yang mana paling sering melayani altar? Yang mana yang paling sering tampil di gereja? Itu dia saudara-saudara, sadar maupun tidak sadar. Itu yang membahayakan. Kalau kita sadar syukur pada Allah, langsunglah Tuhan, pelayananku bukan sebuah kompetisi. Yang mana yang paling hebat, yang mana yang menjadi nomor satu. Tetapi aku sadari Tuhan, semuanya adalah rahmat karuniamu. Masing-masing orang diberi porsi peran yang berbeda-beda. Sementara kalau yang nggak sadar ini, untung Anda nonton video Bible Learning hari ini. Iya ya Romo, ternyata aku ini di dalam hati kecilku, aku itu berkompetisi secara rohani dengan teman-temanku, dengan teman-teman rekan-rekan sepelayananku, dengan sahabat-sahabat rohaniku. Nah, kalau sekarang sudah sadar, ayo mari kita perbaiki. Caranya gimana Romo untuk sadar? Satu, Anda akan marah, akan murka kalau setelah melayani nama Anda tidak disebut, tidak diucapkan terima kasih. Udah pernah belum? Iya ya Romo, kok aku jengkel ya Romo ketika pelayananku tidak dihargai. Ah itu dia. Itu dulu yang pertama tuh, yang paling mudah. Atau mau diucapin terima kasih kek, mau enggak ada terima kasih kek. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Apa yang aku lakukan dalam pelayanan yang paling sibuk sekalipun, atau yang paling tidak dilirik sekalipun, yang tidak masuk kamera, yang luput dari perhatian orang lain, aku lakukan untuk Engkau, ya Tuanku, ya Rajaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa menjaga kebahagiaan, sukacita dalam pelayanan ini, ketika Anda melakukan tugas, meskipun mood Anda sedang jelek, meskipun Anda sedang sibuk, Anda sedang repot, Anda lagi nggak enak, Anda tetap menjalaninya dengan penuh sukacita. Jadi, kalau Anda dalam pelayanan yang sesibuk apapun, masih mood swing, tergantung mood. Kalau lagi mood, wah penuh sukacita. Kalau lagi nggak mood, ya tergantung. Kalau lagi sedih ya ikut sedih. Kalau lagi kesel ya separuh hati mengikuti pelayanan itu. Nah itu dia saudara-saudara. Belajarlah dari Maria. Maria adalah pribadi yang mampu menjaga konsistensi kasihnya dalam hidupnya, dalam menjalani tugasnya sebagai ibu penebus, dari mengandung Yesus, melahirkan Yesus, membesarkan Yesus, menemani Yesus sepanjang karyanya, sampai Maria berdiri di bawah salib, sampai Maria menemani para rasul ketika Pentakosta. Maria secara konsisten bisa menjaga perasaannya, pikirannya, seluruh dirinya, seluruh keutuhannya secara luar biasa. Itu keunggulan Maria yang membuat kita bisa melihat Maria tidak pernah iri dengan Elizabeth. Elizabeth juga tidak pernah iri dengan Maria. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana seseorang membawakan dirinya ketika menjalani tugas-tugas itu, Maria tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan malaikat, kepada dirinya, kepada Elizabeth, kepada orang-orang sezamannya. Maria tidak pernah menyombongkan siapa dirinya, mengagung-agungkan, menonjol-nonjolkan perannya. Tidak pernah. Itu yang luar biasa. Maria tidak pernah pamer. Maria tidak pernah cerita tentang prestasi-prestasinya, keunggulan-keunggulannya. Itu sikap kerendahan hati, mentalitas sebagai seorang hamba dalam pelayanan, dalam hidup rohani. Itulah yang membuat Maria tidak pernah merasa tersaingi. Kemudian juga Elizabeth tidak pernah merasa terintimidasi dengan Maria, atau memancing rasa iri dalam dirinya. Kenapa Maria yang dipilih? Bukan aku. Karena Maria tidak pernah sombong. Maria tidak pernah angkuh. Maria tidak pernah pamer dengan semua yang dia miliki. Keren gak? Baru sadar Romo. Sekarang ini ternyata kalau teks didalami secara luar biasa, memang bagus sekali. Kemudian saudara-saudara, yang keempat. Kenapa pelayanan itu
mudah sekali membuat orang spiritual drain, kekeringan rohani, karena tidak melibatkan Tuhan di awal pelayanan, pada saat menjalani pelayanan, dan sesudah melayani. Orang sibuk, wah di awal nih, berdoa mau jadi lektor bahasa Inggris misalnya, sampai keringet dingin. Mau jadi lektor, jadi misdinar, jadi prodiakon pertama kali, wah grogi, takut salah, betul nggak? Maka berdoa gitu. Kemudian waktu menjalani juga dak dikduk. Tapi setelah menjalani selesai, seolah-olah wah inilah berhasil. Nah itu dia. Kembali ke dirinya, maka nanti kalau dipuji orang, wah terima kasih, kita merasa sukacita. Tapi kalau dikritik orang, kalau dibilang kurang, kalau dibilang salah, wah kita sakit hati. Bawa rasa syukur, terima kasih Tuhan, aku boleh melayani. Ku persembahkan pelayanan ini untukmu. Banyak orang berhenti pada Tuhan terima kasih aku sudah melayani hari ini. Tapi tidak mempersembahkan semua pelayanannya. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak jarang juga materi. Uang yang kita keluarkan dalam pelayanan. Ya Romo dalam pelayanan saya emang gak dapat untung apa-apa Romo. Masih mending Romonya, pengkhotbahnya dikasih amplop. Kalau kami kan enggak, paling nasi kotak aja Romo. Nah, di situ saudara-saudara, Tuhan, terima kasih. Pelayananku hari ini ku persembahkan kepadamu sebagai bentuk cinta kasihku, sebagai bentuk kesetiaanku, sebagai anak-anakmu ini. Sebab aku memang tidak bisa membalas Tuhan kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepadaku. Tapi ya Tuhan, izinkan aku mempersembahkan diriku melalui pelayanan-pelayananku. Duduk diam dalam hening di gereja, persembahkan itu semua. Memang saya melihat para pelayan gereja itu berdoa sih di sakristi, berdoa bareng setelah pelayanan, tapi tidak sampai ke hati. Kemudian yang kelima saudara-saudara, kalau tidak ada rasa syukur sebagai ungkapan dari sebuah pelayanan. Semua yang aku lakukan, semua yang aku layani, sehebat-hebatnya aku dalam pelayanan, seterpuruk-terpuruknya aku dalam pelayanan, aku mau syukuri. Terima kasih Tuhan, aku boleh terlibat sedikit, meskipun peranku tidak banyak, meskipun aku mungkin udah kayak orang banyak dalam Injil gitu ya, yang kemana-mana ikut Yesus, namanya nggak pernah disebut, cuma dibilang orang banyak berbondong-bondong saja. Mungkin peranku cuma seperti itu Tuhan. Tidak apa-apa. Semuanya aku syukuri. Karena dengan bentuk pelayanan ini Engkau menjaga hidup rohaniku. Engkau menopang hidup rohaniku. Engkau juga memberkati kehidupanku yang bisa aku hadirkan ketika aku hidup di tengah-tengah dunia. Aku tidak terbawa arus dunia ini. Aku bisa punya kekuatan, aku masih punya pegangan yang luar biasa. Aku dihidupi oleh pelayananku. Ada sukacita, habis ngelayanin orang sakit, habis kunjungan orang sakit di rumah sakit, ada sukacita. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa doain mereka. Meskipun hidupku juga gak baik-baik saja. Meskipun aku juga kadang-kadang sakit, aku bisa menolong orang-orang miskin. Meskipun aku bukan orang kaya Tuhan, meskipun aku bukan orang yang berkelebihan, tapi aku bisa memberi rezeki-rezekiku. Terima kasih Tuhan, aku boleh memberikan waktuku di tengah-tengah kesibukanku yang seabrek-abrek. Meskipun cuma 5 menit, meskipun cuma 1 jam, tapi aku bisa di tengah kesibukanku, di tengah segala kerepotanku, aku masih bisa Tuhan memberikan waktuku. Engkau pemilik waktu, maka dari itu aku bersyukur. Aku bisa menyumbangkan sedikit kemampuanku, keterampilanku, tenagaku Tuhan. Meskipun di gereja cuma angkat-angkat bangku, ngelap-ngelap altar, ngelap-ngelap bangku gereja, ngepel gereja bahkan. Nggak apa-apa Tuhan. Mungkin aku bukan seperti Zakaria, seorang imam yang berdiri di barisan paling depan, paling
tempat paling suci. Mungkin aku cuma di parkiran. Mungkin aku cuma di pelataran gereja. Cuma nyambut tamu, selamat datang gitu. Mungkin juga dicuekin sama orang, nggak ditanggepin. Mungkin juga diketawain sama orang. Mungkin juga diejek sama orang. Mungkin juga dihina sama orang. Tapi yang aku lakukan sedikit, seporsi, sekecil apapun porsi pelayananku Tuhan, aku lakukan dengan cinta yang besar. Nah itu dia dari Mother Teresa. Saudara-saudara, ini saya masih di Samadhi. Hari ini saya akan mengajak dosen-dosen dari seluruh Indonesia ini untuk ke gereja Kim Tae-gon, kemudian juga ke Museum Alkitab, lalu nanti makan siang bersama di restoran layar. Kemudian saya mau pulang karena mama saya ulang tahun. Maka ini sudah jam segini, saya harus misa dulu di Samadhi. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu terinspirasi oleh kitab suci, terinspirasi oleh Maria Bunda kita, terinspirasi oleh kasih Bapa. Itulah yang menguatkan kita, menjaga kita dari spiritual drain. Salam, Tuhan berkati. Bulan Juni, selamat datang, aku siap menyambutmu. Bye-bye.